Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alim Jagisema Wriatanata dengan NIM A 11.022.14044 dengan mata kuliah penglihatan komputer dan analisis citra. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang hasil project UAS saya pada analisis performa deteksi sampah laut real time dengan YOLOS versi 11S pada dataset publik. Kelompok kami beranggotakan Halim, saya sendiri, Happy Santoso, dan Dwi Nur Alvin. Untuk penjelasan, pendahuluan, dan latar belakang proyeknya, sampah plastik di laut menjadi ancaman serius bagi ekosistem perairan karena merusak habitat, membahayakan biota, dan berdampak pada rantai makanan. Pemantauan manual sulit dilakukan secara kontinu, sehingga dibutuhkan deteksi otomatis yang efisien. Deteksi pada citra bawah air menantang akibat kekeruhan, perubahan pencahayaan, distorsi warna, serta objek kecil berkontras rendah yang sering mirip dengan latar seperti pasir, karang, dan ganggang. Karena kebutuhan operasional menuntun real time, penelitian ini menggunakan YOLOS 11S untuk menyeimbangkan kecepatan dan akurasi. Fokus proyek ini adalah menganalisis pengaruh jumlah efforts terhadap kinerja YOLOS 11S dengan modelnya dilatih dari 0 sampai 100 dengan protokol tetap, ultralistics, image size 640, preprocessing atau augmentasi konsisten, hyperparametric identik 42 seed dijalankan di NVIDIA A1000 dengan AMP atau TF32. Lalu dievaluasi pada checkpoint setiap 20 efforts 20-100 untuk menentukan titik pelatihan yang paling efisien bagi deteksi sampah bawah laut secara real time. Dataset yang digunakan penelitian ini menggunakan dataset public underwater plastic pollution dari Keke Arna VS19 Underwater Plastic Pollution Detection yang berisi citra bawah air yang menampilkan kondisi perairan dengan keberadaan sampah atau limbah plastik untuk kebutuhan deteksi dan pemantauan. Datasetnya dipilih karena yang pertama publik dan mudah direplikasi, relevan dengan konteks underwater trash detection, dan memiliki variasi kondisi visual yang menantang sehingga cocok untuk menguji robustness model. Dalam implementasi notebook, dataset yang diunduh melalui Kaggle API, lalu anotasi disiapkan ke format yang kompatibel dengan YOLO Bounding Box, dan data dibagi menjadi train atau valuation 80/20 secara konsisten menggunakan sheet yang tetap agar perbandingan antar checkpoint efforts tetap apple to apple. Permasalahan utamanya pada dataset underwater ini meliputi kekeruhan, perubahan pencahayaan, distorsi warna, serta objek kecil berkontras rendah yang sering mirip dengan latar seperti pasir, karang, dan ganggang, yang memicu kesalahan false positif latar dianggap sampah dan false negatif tidak terdeteksi, sehingga dibutuhkan model yang akurat namun tetap efisien untuk kebutuhan real time. Ini adalah datasetnya yang berisi ada 4123 citra bawah air dengan kelas objeknya ada 15. Dengan resolusinya pun bercampuran, diproses ke 640x640 dengan tantangan datasetnya objeknya kecil, tekstur mirip lingkungan, noise, dan pencahayaan buruk. Tahapan preprocessing dan augmentasi data. Pada tahap persiapan data, seluruh citra dan anotasi disusun ke format YOLO agar dapat diproses oleh framework ultralistics secara konsisten. Dataset kemudian dibagi menjadi train, valuasi 80/20 menggunakan speed tetap untuk menjaga reproducibilitas dan memastikan perbandingan antar efforts dilakukan pada data validasi yang sama. Sebelum pelatihan, citra diproses dengan penyelesaian ukuran input dengan image size 640 dan penataan, misalnya letterbox, agar rasio aspek tetap terjaga serta kompatibel dengan input model. Tahap ini penting untuk menstabilkan pelatihan dan mencegah distorsi yang dapat mempengaruhi bounding box. Untuk meningkatkan kemampuan generasi pada kondisi bawah air yang beragam, diterapkan augmentasi yang konsisten selama pelatihan
misalnya transformasi geometris atau seperti flip scale serta penyesuaian warna atau brightness sesuai konfigurasi ultralistik. Augmentasi ini bertujuan untuk membuat model lebih robust terhadap kekeruan, perubahan pencahayaan, dan variasi ukuran objek yang umum terjadi pada citra bawah air. Metode baseline-nya, pada penelitian ini, metode baseline didefinisikan sebagai model YOLO 11S dievaluasi pada checkpoint Epworth 20. Pemilihan Epworth 20 merepresentasikan performa awal sebelum model pencapaian konvergensi penuh, sehingga dapat menjadi pembanding yang adil untuk melihat peningkatan kinerja akibat penambahan durasi pelatihan. Secara arsitektur, YOLO 11S merupakan one-stage detektor yang melakukan klasifikasi objek dan lokalisasi bounding box dalam satu proses inferensi sehingga sesuai untuk kebutuhan deteksi real time. Pelatihan baseline menggunakan protokol yang sama dengan eksperimen yang lainnya dengan ukuran input 640, preprocessing dan augmentasi konsisten, hyperparameter identik serta si tetap, sehingga perbedaan performa antar checkpoint dapat dikaitkan terutama pada faktor jumlah Epworth. Hasil baseline diambil dari evaluasi pada Epworth 20 menggunakan metrik standar deteksi yaitu Precision Recall F1 Score MAP 0,50 dan MAP 0,50 sampai 0,95. Nilai baseline ini menjadi titik awal untuk dibandingkan dengan checkpoint berikutnya 40, 60, 80, 100 guna menentukan titik pelatihan yang paling optimal untuk penerapan real time. Dan metode usulannya pada proyek ini adalah YOLO 11S dievaluasi pada checkpoint Epworth 80 karena dari hasil eksperimennya model Epworth pada Epworth 60 Epworth ini menunjukkan keseimbangan terbaik antara ketetapan deteksi dan cakupan temuan objek yang penting untuk kebutuhan real time. Berbeda dari baseline-nya, metode usulan tidak mengubah arsitektur melainkan mengoptimalkan durasi pelatihan dengan jumlah Epworth dengan protokol yang dibuat tetap. Secara arsitektur, model yang digunakan tetap YOLO 11S sehingga lower inferensi tetap cepat. Perbedaan utama dibanding baseline adalah Epworth lebih panjang. Baseline Epworth 20 menjadi usulan Epworth 80. Seluruh konfigurasi lain sama. Ukuran input 640, preprocessing dan augmentasi konsisten, hyperparameter identik dan si tetap. Dengan demikian, peningkatan performa yang terjadi dapat dikaitkan langsung dengan pengaruh jumlah Epworth. Hasil metode usulan dilaporkan menggunakan metrik Precision Recall F1 Score MAP 0,50, MAP 0,50 sampai 0,95. Selain itu, Epworth 100 juga dievaluasi sebagai pembanding untuk melihat apakah pelatihan tambahan masih memberikan manfaat atau mulai mengalami diminishing returns. Perbandingannya yaitu untuk menjaga perbandingan yang adil. Seluruh eksperimen menggunakan dataset dan split validasi yang sama. Ukuran input 640, preprocessing dan augmentasi antar konsisten serta hyperparameter yang identik. Dengan demikian, variabel yang dibedakan hanya jumlah Epworth, lalu performa dievaluasi pada checkpoint 20-100 menggunakan metrik Precision Recall F1 MAP 0,50 dan MAP 0,50 hingga 0,95. Pada tabel ini menunjukkan performa meningkat bertahap hingga Epworth 80 dengan baseline Epworth 20 menghasilkan Precision 0,692, Recall 0,516, F1 0,591, MAP 50 0,583 dan MAP 50 sampai 95 0,375. Metode usulan dengan di Epworth 80 memberikan performa paling terbaik untuk real time dengan keseimbangan paling kuat, Precision 0,848, Recall 0,743, F1 0,792, MAP 50 0,801 dan MAP 50 hingga 95 menghasilkan 0,495, naik signifikan dibanding baseline. Pada Epworth 100, MAP 50 sampai 95 naik tipis menjadi 0,496. Tetapi metrik lain menurun. Dengan Precision 0,816, Recall 0,707, F1 0,758 dan MAP 50 0,758. Menunjukkan diminishing return setelah Epworth 80. Karena itu, Epworth 80 dipilih sebagai titik operasi paling efisien, sedangkan Epworth 100 cocok bila fokus pelaporan adalah MAP 50 hingga 95. Ini adalah hasil pelatihan model tiap Epworth 20, 40, 60, 80, 100. Bisa dilihat optimal tercapai di Epworth 80 dengan precision 0,85, Recall 0,82 dan MAP
50,87. Setelah titik ini peningkatan efforts cenderung memicu overfitting dan penurunan akurasi. Ini adalah conversion matrix yang sudah dinormalize EPOS 20 hingga 100. Yang menunjukkan EPOS 20 nya itu banyak off diagonalnya, banyak kesalahan. EPOS 80 diagonal paling tajam, performa terbaik. EPOS 100 mulai mirip EPOS 80, perbaikan kecil pada IO ketat. Dan sini ada perbandingan precision recall curve-nya. EPOS 80 memiliki area PR curve terbesar dengan MAP 50 tertinggi. EPOS 100 memperbaiki precision pada threshold tinggi. Ini adalah contoh hasil deteksi di EPOS 80. Bisa dilihat terdeteksi semua. Ini 100. Dan mendapatkan analisis kualitatif, yaitu dilakukan untuk melengkapi metrik kuantitatif dengan melihat langsung pola prediksi model pada citra validasi. Bahan visual yang digunakan berasal dari output evaluasi, yaitu conversion matrix, normalisasi, serta perbandingan label versus prediksi pada base validasi. Kasus berhasilnya di sini, model mampu mendeteksi objek sampah ketika bentuk objek cukup jelas dan kontras terhadap latar. Pada EPOS yang lebih tinggi, terutama EPOS 80 hingga 100, bounding box cenderung lebih tepat dan deteksi lebih konsisten pada berbagai variasi sudut pandang serta kondisi pencahayaan. Kasus gagal yang pertama, false negatif. Objek tidak terdeteksi, terutama ketika ukurannya kecil, sebagian tertutup, blur, atau berada pada area dengan pencahayaan rendah atau kekurangan tinggi. Pola ini menunjukkan bahwa meskipun pelatihan lebih lama meningkatkan recall, kondisi visual ekstrim pada undulator masih dapat menyebabkan objek terlewat. Kasus gagalnya, false positifnya, kesalahan juga muncul ketika tekstur warna latar, misalnya pasir karang atau pantulan cahaya gelembung, menyerupai karakteristik sampah sehingga terdeteksi sebagai objek. Ini menjelaskan mengapa peningkatan efforts tidak selalu menekan semua metrik secara merata. Model dapat menjadi lebih sensitif terhadap pola tertentu pada latar yang kompleks. Kesimpulan kualitatifnya, secara visual, model pada EPOS 80 umumnya memberikan prediksi paling seimbang, dengan true positif meningkat dan false negatif berkurang, sehingga cocok untuk kebutuhan real time. Sementara itu, EPOS 100 dapat memperbaiki ketelitian pada beberapa kasus, tetapi masih ditemukan false positif atau false negatif pada kondisi latar dan pencahayaan yang ekstrim, sehingga manfaat pelatihan tambahan setelah EPOS 80 cenderung menurun. Mengapa di sini EPOS 80 paling optimal? Karena titik keseimbangan antara overfitting dan undertraining, recall-nya tinggi, precision-nya tinggi, F1 score tergolong tertinggi, dan model paling stabil. Mengapa EPOS 100 tidak lebih baik? Karena mulai overfitting, recall-nya turun, tetapi MAP 50 sampai 95-nya naik dengan lokalisasi lebih presisi. Kesimpulannya, YOLO 11S efektif untuk deteksi sama bawah real time, performa naik signifikan dari EPOS 20 sampai 80, EPOS 80 bobot terbaik, EPOS 100 terbaik untuk lokalisasi ketat, dan pemilihan EPOS bergantung pada kebutuhan sistem, real time, stabil, dan laporan presisi tinggi. Di sini lanjut, di sini ada ringkasan sistem klasifikasi citra. Sini ada sistem klasifikasi citra dengan alur input outputnya. Alur sistem yang saya terapkan adalah gambar masuk sebagai input, lalu saya lakukan reprocessing dengan resize 640x640 menggunakan letterbox dan normalisasi agar input konsisten. Setelah itu YOLO 11S melakukan inferensi dan menghasilkan kandidat bounding box beserta confidence dan kelas. Tahap akhir saya lakukan post processing dengan confidence, threshold, dan NMS supaya deteksi yang tumpah tindih tidak muncul ganda. Lalu outputnya berupa daftar bbox, kelas, dan confidence. Komponen utama dan perannya. Berdasarkan pengalaman saya saat menjalankan training, kualitas datasetnya dan anotasi sangat menentukan karena model belajar langsung dari label
bounding box, dan kelas. Preprocessing berfungsi menjaga format input stabil, sedangkan augmentasi membantu model menghadapi variasi kondisi bawah air yang tidak selalu sama antar gambar. Di sisi model, backbone mengekstrak fitur, neck menggabungkan fitur multiskala supaya objek kecil lebih terbantu, dan head memprediksi lokasi serta kelas. Lalu evaluasi metrik dipakai untuk memastikan hasilnya tidak hanya terlihat bagus secara visual. Lalu asumsi dan batasan sistemnya, saya mengasumsikan data yang dipakai saat penerapan nanti masih sejenis dengan data latih, terutama dari sisi kondisi bawah air dan tipe objek sampah yang muncul. Batasan yang paling terasa adalah ketika gambar terlalu keruh, terlalu gelap, atau objek sangat kecil, karena fitur visualnya menjadi lemah sehingga model lebih mudah salah. Selain itu, saya juga melihat kelas yang datanya lebih sedikit cenderung membuat performa lebih fluktuatif, terutama pada recall. Lalu implementasi yang paling teknis dan jelas. Bagian implementasi yang paling jelas secara teknis adalah pipeline end-to-end yang saya jelaskan, saya jalankan, yaitu menyiapkan dataset format YOLO, melakukan split 80/20, membuat file YAML, lalu training dengan konfigurasi tetap seperti image size 640, batch 16, optimizer SGD, dan Gaussian learning rate. Setelah training, saya jalankan validasi untuk memperoleh angka PR, F1, dan MAP, serta menyimpan output tambahan seperti PR curve dan conversion matrix untuk bahan analis. Lalu untuk kendala jika dibangun ulang, kendala utama yang saya temui saat eksperimennya adalah false positif pada latar berstruktur dan false negatif pada objek kecil atau blur, yang memang sering terjadi pada citra bawah air. Cara saya mengatasinya adalah memperkuat augmentasi, memantau kurva PR dan F1 untuk memilih threshold yang masuk akal, dan mempertimbangkan penyimbangan kelas untuk kelas minor. Jika sistem ini harus dibangun ulang sendiri, bagian yang paling siap saya kerjakan adalah baseline dataset split training evaluasi, karena alurnya yang sudah terstruktur dan saya bisa segera melihat hasilnya dari metrik dan plot. Lalu strategi pengujian validasinya. Untuk pengujiannya saya menggunakan holdout validation dengan split 80/20 supaya generalisasi dapat diukur secara konsisten. Saya juga membandingkan beberapa checkpoint EPOS 20, 40, 60, 80, dan 100 agar terlihat kapan model mulai konvergen dan kapan peningkatannya mulai kecil. Evaluasi saya lakukan dengan precision recall F1, MAP 50 sampai 95. Lalu saya lengkapi dengan conversion matrix dan PR curve untuk melihat pola kesalahan yang tidak terlihat dari metrik agregat. Lalu performa dan indikasi fitnya. Dari yang saya amati, performa meningkat cukup jelas sampai sekitar EPOS 80. Kemudian setelah itu peningkatannya tidak signifikan dan beberapa metrik operasional justru menurun. Checkpoint EPOS 80 menjadi titik yang paling seimbang untuk penggunaan operasional. Sedangkan EPOS 100 hanya memberi kenaikan kecil pada MAP 50 sampai 95, namun menurunkan beberapa metrik seperti recall atau F1. Ini saya interpretasikan sebagai underfitting di EPOS rendah, generalisasi terbaik di sekitar EPOS 80, dan indikasi diminishing returns atau overfitting ringan ketika EPOS terlalu tinggi. Lalu jenis kesalahan klasifikasi yang paling sering terjadi di eksperimen penelitian saya adalah false positifnya, yaitu latarnya bertekstur atau pantulan cahaya terbaca sebagai sampah, dan false negatif, yaitu objek kecil atau kontras rendah tidak terdeteksi. Selain itu ada juga kelas yang tertukar ketika bentuknya mirip atau objek terlihat tidak utuh. Lalu faktor penyebab kesalahan tersebutnya, yaitu penyebab utamanya adalah kualitas citranya bawah air yang tidak stabil seperti kekeruhan, blur, partikel, dan perubahan warna sehingga ciri objek melemah. Di sisi lain, objek yang kecil dan ketidakseimbangan data antar kelas juga membuat beberapa kelas lebih sulit dipelajari secara konsisten. Lalu usulan perbaikan teknis untuk meningkatkan robustness sistemnya, yaitu perbaikan yang paling realistisnya adalah menerapkan class-wise threshold, yaitu menambah augmentasi khusus bawah air, serta menangani imbalance dengan penambahan data kelas minor atau oversampling dan pembersihan label. Jika diperlukan, saya juga bisa menambahkan preprocessing enhancement seperti di hash atau class sebelum inferensi untuk memperbaiki kontras.
Lalu kelebihan dan keterbatasan utama sistemnya, yaitu kelebihannya sistem ini cukup cepat untuk real time dan outputnya informatif karena berisi lokasi dan kelas objek. Keterbatasannya di penelitian saya yaitu performanya sensitif terhadap kualitas citra bawah air dan bisa turun saat domain shift, serta beberapa kelas minor cenderung kurang stabil. Resiko paling kritis jika sistem digunakan di dunia nyata yaitu adalah false negatifnya, karena sampah bisa terlewat sehingga pemantauan terjadi tidak akurat. Resiko lain adalah false positif yang memicu alarm palsu dan menurunkan kepercayaan pengguna, terutama bila threshold tidak diatur sesuai kebutuhan lapangan. Lalu pembelajaran teknis dari terpenting yang diperoleh dari proyek penelitian ini yaitu pelajaran terbesar saya yaitu memilih model tidak hanya dari satu metrik, karena training lebih lama tidak selalu lebih baik secara operasional. Yang paling penting adalah melihat trade-off precision, recall, membaca confusion matrix, PR-F1 curve, dan menyesuaikan checkpoint serta threshold dengan tujuan penggunaan sistem. Codingan notebook saya di sel 0 ini, yang pertama kita memulai mengaktifkan akses Kaggle menggunakan file Kaggle JSON agar dataset publik bisa diunduh secara terstandar dan prosesnya dapat direplikasi. Di sini saya menggunakan dari akun saya sehingga dapat data JSON-nya. Lalu yang selanjutnya menginstal yang dibutuhkan dan setting GPU-nya dan seed-nya dengan tujuannya untuk meningkatkan throughput. Saya juga menetapkan seed 42 agar proses training dan split data lebih konsisten. Di sini lanjut ke konfigurasi globalnya. Di sini saya mengunci konfigurasi eksperimen dalam satu tempatnya, termasuk ukuran input, total pelatihan effort 100, serta save periodnya saya setting per 20, simpan per 20, siap 20. Supaya checkpoint tersimpan siap 20 efforts, saya juga menyebutkan daftar evaluasi efforts 20, 40, 60, 80, 100. Lalu selanjutnya kita mendownload datasetnya dan diekstrak terlebih dahulu. Lalu selanjutnya menormalisasi format YOLO-nya agar pada tahap processing ini saya memastikan anotasi dalam format yang sesuai untuk YOLO, yaitu file bounding box per gambar. Setelah format seragam, saya menyusun struktur dataset menjadi folder image dan label agar training, evaluasi, dan konsisten. Pada sel 5 ini saya split train validation, ditambahkan dataset YAML dari datasetnya ini. Di sini saya membuat pembagian data train 80 per 20 dan tetap menggunakan sheet yang sama. Kemudian saya membuat file YAML dataset untuk realisticnya, sehingga semua percobaan memakai split yang identik dan perbandingan antara efforts menjadi lebih adil. Lalu pada selanjutnya training YOLO 11 nya dari 0 hingga 100 setiap save 20 periodenya. Sehingga model disimpan pada checkpoint efforts 20, 40, 60, 80 serta model akhir untuk efforts 100. Semua konfigurasi selain jumlah efforts dibuatnya sama. Di sini selesai selama 0,6 jam.
atau sekitar 40-50 menitan, dikarenakan saya menggunakan GPU yang lumayan tinggi di sini. Lalu untuk sel 7-nya mengevaluasi checkpoint. Tiap checkpoint 20-100. Yang metrik saya ambil meliputi Precision Recall F1, MHP50 dan MHP50 hingga 95. Selain itu saya simpan configuration matrix dan contoh hasil prediksinya pada data validasi untuk analisis kualitatif. Sini ada rumus Precision Recall F1-nya. Lalu di sini efforts 100-nya diambil dari hasil dari last PT-nya. Menghasilkan tabelnya. Di sini ada class ID, class name, true position, true positive, false negative, precision recall F1 dan akurasinya. Dan menghasilkan angkanya segini. Lalu saya menyimpan filenya ini. Hasilnya saya unduh. Lalu di sini lanjut menilai akurasi mikro makro dan menyimpan configuration matrix serta tabel Precision Recall F1 tiap kelas dari EPOS 20 sampai 100. Lalu saya sini mengcoding agar mendapatkan configuration matrixnya dari 20 sampai 100. Maaf, 20 sampai 80. Lalu saya tampilkan. Lalu saya simpan hingga sini effortsnya 100. Sisanya saya buat di beberapa aplikasi. Saya coba jalankan. Sini saya memakai Python. Ini adalah codingnya dari GUI-nya. Sini ada window analytic tabelnya, histogram, ada window utamanya, ada bagian kanan, bagian atas, hingga tampil seperti ini. Lalu saya langsung coba saja. Lalu kita coba buka videonya. Bisa video atau gambar di sini.
Nah, di sini sudah terdeteksi. Lalu kita coba run validasinya. Lagi proses. Oke, sini selesai analisa validasinya. Lalu saya ingin mencoba jika video bisa dilihat ada hasilnya. Sini ada, dia bisa mengasihi kotak-kotaknya, tapi beberapa masih belum jelas karena pergerakannya cepat. Dan untuk yang gambar tadi, jika dilihat dari output hasil kodenya, dilihat dari file 30, yang gambar ini menghasilkan ada box curve-nya, box curve, F1 score-nya, F1 confidence, precision confidence, precision recall, recall confidence, conversion metric normalized, conversion metric. Lalu sudah ada hasil analisa gambarnya ini, mengkategorikan sampah plastik. Baik, sekian hasil kerja saya dengan kelompok kami. Saya sebagai ketua dengan analisis performa deteksi sampah laut real time dengan Euro 11S pada dataset publiknya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.